DJI Mic 2, audio wireless yang katanya canggih banget, tapi seberapa hebat sih sebenarnya? Pertama gue mau cerita sedikit dari mana gue dapat unit DJI Mic 2 ini. Pertama gue dapetin dari the one and only Bobby Saputra. You can see it here. Hi everyone, Alvin's here. Today I want to make a video content about You're making a video without a microphone? yeah. You can't afford a microphone. Yeah. For you. Put it on. Sekarang kita tes aja yuk seberapa bagus DJI Mic 2 ini. 32 bit recording. To be honest, ini salah satu fitur yang gue paling penasaran karena fitur yang paling berguna menurut gue ketika kita takut audio kita ketika kita ngerekam interview or some wedding, terus audio clipping. Audio clipping itu kalau misalkan kita bicara terlalu tinggi, jadi kayak biasanya suaranya bakal ke distort. Jadi ini gue tes pertama kali kalau masih 24 bit recording itu bakal kayak gimana distortnya. Oke, sekarang kita coba tes di 24 recording. Jadi biasanya kalau kita teriak atau volume kita tiba-tiba tinggi, pasti bakal clipping atau ke distort suara kita. Contoh seperti ini. Testing mic check 1 2 and 3. Alvin here 1 2 and 3. Test mic check 1 2. Hey! Sekarang kita tes 32 bit recordingnya. Apakah bakal clipping atau tidak? Alright. Testing, 1, check 1 2 and 3. Mic 1. Alvin here. Welcome. 1 2 and 3. Mic check. Oke, buat baterai life-nya sendiri, kalau ini karena bakal kelamaan kalau gue tes in kamera, jadi take it from my experience. Jadi gue udah pakai mic ini setelah berapa bulan dan gue personally hampir nggak pernah ngecas, kayak jarang banget gue ngecas karena untuk unitnya sendiri dapat dicas di charging case-nya ini. Dia bisa nge-hold udah kayak power bank. Jadi kadang gue ngecas cuma sekali. Tapi walaupun gue ada satu occasion ketika gue syuting dengan Bobby itu, gue practically syuting dari pagi sampai sore menjelang malam. Dan itu nggak ngecas sama sekali karena mic-nya sendiri nempel di Bobby sepanjang hari. Jadi untuk baterai life menurut gue overall cukup banget. Untuk noise cancellingnya sendiri, jadi di DJI Mic ini ada noise cancelling. Ini kalau misalkan di environment studio, paling untuk di studio gue saat ini ada suara kulkas dan mungkin AC di outdoor, jadi harusnya nggak parah-parah banget. Tapi apakah ini gue nggak edit sama sekali, nggak. Kalau gue matiin noise cancellingnya, apakah ada perubahan? Habis ini kita coba yang ke lebih ekstrim dikit. Nah, untuk noise cancelling test selanjutnya, jadi gue shoot di balkoni gue, di mana ada outdoor AC gue. Jadi outdoor AC gue suaranya lumayan kencang. Harusnya kalau gue lagi nggak nyalain noise cancelling gini pasti ke pick up. Tapi kita pengen penasarannya tuh bakal sebagus apa sih noise cancellingnya. Jadi gue coba nyalain. Alright. What do you guys think? Apakah lumayan bagus? Oke, next test wins. Karena menurut pengalaman gue ketika syuting, terutama soal wireless mic, yang paling gue takutin biasanya terutama outdoor itu masalah angin. Apalagi kalau kalian shoot di pantai yang angin-anginnya kencang, itu bakal ganggu banget. Audio kalian bakal sangat keganggu. Jadi di DJI ini ada dead cat yang buat kita pasang di atasnya. Tapi untuk ngetes, kita coba tes suaranya. DJI ini kena angin, simulasinya dari kipas angin di samping gue ini. Apakah bakal ke pick up atau enggak? This is not the most scientific test, tapi ya kita coba aja. Ini jaraknya dekat ya. Jadi menurut gue ini cukup ekstrim.
Lalu kita pasang dead cat-nya. Apakah kalian bisa mendengar perbedaannya? Jadi ini ada satu tes lagi yang gue mau coba. Jadi kan ini ketahan karena magnet. Jadi untuk kayak para vloggers yang jalan atau mungkin jogging sambil ngevlog, jadi kita lihat suaranya bagaimana ataupun seberapa kuat. Menurut gue ini masih make sense untuk lari kayak gini karena nggak mungkin kita nyamperin juga. Apakah suaranya bergetar atau terganggu? Menurut gua DJI Mic 2 ini buat siapa sih? Buat content creator, of course. Karena dari yang tes kita lakuin tadi, kebanyakan memang personally speaking, kebanyakan untuk content creator. Dan buat gua pemakaian berapa bulan ini, yes, it's good. Baterainya tahan lama, design looks good, dan selama kalian nggak ada masalah untuk wireless mic-nya kelihatan di frame sih ya, that's fine. Kualitas suaranya pun dan noise cancellingnya pun I have no problem, it's really good. 32 bit recording bikin lebih enak lagi karena menurut gue, jadi gue nggak terlalu harus mikirin gain-nya sendiri, jadi kayak gue tinggal setting, forget it. Terutama buat wedding. Dan menurut gue untuk wedding rada tricky sih. Pertama 32 bit recording itu mantap banget buat wedding karena kita nggak bisa kontrol groom and the bride, para pengantinnya. Kadang kan mereka bisa aja senang volume naik atau volume tiba-tiba turun sendiri. Tapi permasalahannya 32 bit recordingnya itu ada di internal recording kayak gue lakuin saat ini. Jadi kalian nggak bisa taruh di kalian nggak bakal bisa taruh di baju pengantin kalian juga karena bakal kelihatan aneh. Pro and cons buat content creator ya. One of the best in the industry saat ini. Dan menurut gue personally speaking juga much better kalau kalian beli yang paket 2 receiver karena more convenient juga kalau kalian lagi wawancara 2 orang sekaligus. Habis itu charging case karena bakal jadi convenient, kalian nggak perlu banyak kabel, cukup satu kabel buat charging case-nya aja karena bakal auto charge. Dan koneksinya pun juga gampang, kalian lepas dari case pun langsung auto terkoneksi sama transceivernya ya. And DJI ecosystem, jadi kalau kalian punya DJI mic ini, kalau kalian punya DJI Osmo 3 gabungin sama DJI mic, bakal mantep banget untuk kayak terutama buat vlogger. Tapi consnya menurut gue yang paling berat pertama di harga, karena sepanjang yang gue tahu sampai sekarang DJI ini masih paling mahal kalau kita bandingkan yang lain. Karena menurut gua kalau untuk content creator biasa aja sih yang kalian nggak terlalu butuh 32 bit recording juga, wireless mic yang lain pun di sepanjang harga 1,5 juta sampai 2 juta pun it's already great. Kayak Ulanzi atau yang lagi naik daun di kalangan content creator, Holyland Mark. Jadi untuk pertanyaannya tinggal dan konnya lagi kayak tadi wedding, ataupun kalau kalian interview terutama yang profesional, for example kayak kalau kalian buat dokumentari kayak Netflix, wireless mic yang kelihatan di frame kayak gini nggak kelihatan profesional. Biasanya kita berusaha untuk nyembunyiin mic dan tetap kalian nggak bisa ngalahin shotgun mic buat interview buat gua, karena ini kan mic-nya dynamic, jadi dia ambil source-nya dari mana aja, jadi gampang bocor. Balik lagi ke masalah apakah kalian butuh 32 bit recording, karena yang bikin mahal menurut gue di 32 bit recordingnya, justify atau enggak untuk di harga segitu. Buat gue iya, karena
for example ya gue dapat dari si Bobby juga. Jadi ya why not. Dan setelah gue nyobain 32 bit recording ya more convenient aja buat production, karena kan gue nggak terlalu sampai perlu mikir, karena kayak kalau gue sempat ada berapa konten yang gue handle sebelumnya, ketika konten kreatornya sendiri nggak ngerti atur gain, itu nggak bisa kalian mau pakai AI editing gimana pun itu nggak bisa di save. Jadi menurut gue in some case 32 bit recording itu essential, terutama kalau kalian shoot di outdoor. Tapi kalau kalian shootnya full di studio kayak saat ini, 32 bit itu not necessary, tapi ya good to have. Dan menurut gue juga ada pros-nya lagi, kalau kalian beli combo kayak gini juga dia kompatibel dengan kamera. Kayak saat ini gue juga tempelin di kamera kabelnya, lalu dia juga ada langsung adapter buat kalian either ke iPhone ataupun Android. Just convenient, ada di satu case, jadi kalian nggak perlu bawa banyak-banyak barang, dan ke-organize juga buat kalian yang teman organize. Dan kalau buat UI-nya sendiri, kalau dari transceiver-nya mungkin butuh adjustment sedikit kali, kayak kalian butuh waktu buat beradaptasi dengan settingan di sana. Dan kalau kalian nggak ngerti, kayak kasusnya pertama kali gue dapet mic ini dari si Bobby, dia ada salah pencet, jadinya itu ada di Bluetooth mode. Oh, again, there's a Bluetooth mode. Jadi kalian bisa langsung masuk ke HP. Kalau in Bluetooth mode dia bakal warnanya biru daripada hijau di sini. Jadi kalau kalian lihat ini warnanya biru, tandanya kalian lagi di Bluetooth mode. Okay, I think that's all for today's review for DJI mic. What do you guys think? Atau kira-kira kalian ada rekomendasi yang lebih bagus gak dari DJI mic ini? Atau wireless mic apa yang kalian pakai saat ini? Tinggalkan di komentar. Lalu kalau kalian tidak masalah juga silahkan subscribe dan like dan pull up some notification ketika gue mungkin ada barang lain yang gue mau review. Terutama abis ini gue mau bikin review lampu yang gue juga baru beli. Hope you guys interested. See ya!